Bila malaikat maut cabut nyawa, akan mereka akan hidup selamanya. Tak ada beda antara orang yang berkuasa dengan rakyat jelata. Sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Apapun yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Sebagaimana kita lahir di muka bumi ini dengan badan telanjang dan dibungkus dengan satu lembar selimut di awal lahir, dan kita menangis pada saat itu. Bahkan dalam pandangan medis, menangisnya bayi awal lahir adalah sebuah tanda sehat, ya. Dan juga pada saat meninggal akan sama. Kita akan menggunakan selembar kain kafan dan juga kita akan ditangisi. bila malaikat maut cabut nyawa, sampai di sini tuan-tuan, bila sampai di sini tutup pintu taubat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Habis. Allah Ta'ala tutup pintu taubat. Sebab ketika itu kita dah nampak apa tuan-tuan? Nampak satu alam yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman mereka percaya bahawa adanya alam ghaib ataupun hari kebangkitan. Waktu tu kita pun mula nampak alam ghaib. Siapa? Malakul maut. Sebab tu Tuhan dah tutup pintu taubat. Yang uniknya banyak orang mengetahui hal ini, tapi mereka coba menutup mata mereka, menutup hati mereka, menutup pikiran mereka, seakan-akan mereka akan hidup selamanya. Tak ada beda antara orang yang berkuasa dengan rakyat jelata. Tak ada beda antara orang yang kaya raya dan miskin papa. Semuanya sama, terbujur. Sampai akhirnya, selama ini dia mandi, saat itu dimandikan. Selama ini berpakaian, saat itu dipakaikan. Selama ini berjalan, hari itu diperjalankan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nampak malakul maut dalam keadaan rupa paras yang elok, ketahuilah kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Bis. Situ dah tahulah. Di belakang malaikat maut akan datang sekumpulan yang ramai, iaitulah malaikat rahmat nama dia. Mereka semua main nak sambut kita. Kita waktu tu takut tak? Takut tetap takut. Seorang diri pergi ke satu alam buat pertama kali. Alam itu pula alam yang ghaib. Takut tak? Tetap takut. Kemudian kita ditenangkan oleh para malaikat. Absyir, jangan takut, kamu orang baik. Sampai masanya digalikan tanah. Rumah itu dia yang membuat, arsiteknya dia yang mencari. Rezeki dikejar pagi menjelang petang, petang sampai malam, sampai akhirnya terbangun rumah yang besar. Tapi tak ada satu jengkal pun tempat di rumah itu yang bersedia menjadi tempat tinggal. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari tanah balik ke dalam tanah, diantar orang ramai-ramai masuk ke lubang tanah, sampai akhirnya mereka timbun. Anak buah hati belayan jiwa akan masuk ke dalam liang lahat. Yang satu memegang tengkuk, yang satu memegang pinggang, yang satu memegang ujung kaki. Setelah itu mereka pun menarik satu persatu papan menutup liang lahat. Mereka pun kemudian naik ke atas menginjak makam biar padat. Dibacakan talqin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara tapak kaki mereka meninggalkan kita sendirian. Mana kawan? Mana sahabat? Mana tetangga? Mana handai tolan? Semuanya pulang ke rumah dengan derayan air mata. Bagaimana dengan nasib kita ketika jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, kulit mulai menggelembung, usus membengkak, perut meletus,
kelopak mata terlepas, kuku-kuku tanggal dari ujung jari, kulit kepala mengelupas. Surah Fussilat ayat 30, Allah SWT cerita hari pertama kematian tu, bila malaikat maut dan kumpulan malaikat rahmat datang dengan rupa paras yang berseri-seri, bercahaya-cahaya seperti matahari, cerah, bercahaya, berseri-seri. Kita tadi baru keluar roh, sakit tak? Masih sakit. Oh, mati elok pun sakit ustaz? Jawapan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakan sakit mati. Kemudian kalau orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, macam itulah dia bila roh dia keluar, dia tengok malaikat maut, rupa yang bengis, muka yang garang. Ketika mana orang yang mati dalam keadaan tak elok ni meninggal, para malaikat dah keluar, malaikat muka bengis, sudul wujuh, semua malaikat kita tengok muka hitam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, muka yang bengis. Tak ada yang mau melihat tersimpan di dalam lubang tanah. Itulah mengapa tinggi setinggi tegak supaya bau tak keluar ke atas. Itulah mengapa kubur disiram supaya tak diterkam binatang buas, sampai akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kembalikan pada diri kita, para ulama selalu mengajak kita untuk bermuhasabah. Jangankan datang tahun baru, ganti tahun lagi, ganti hari lagi, setiap hari ayat ini mengatakan kalau Anda wafat besok, persiapannya apa? Bahkan kalau kita diwafatkan hari ini, apa persiapan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ingin benar dalam muhasabah, lepaskan dulu seluruh kecenderungan dunia kita, kemudian tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita sampai dengan detik ini? Yang selama ini muka dibersihkan, kaki dirapikan, orang begitu peduli terhadap tubuh fisik, rupa dan wajah, sampai akhirnya semua tak ingin melihat, karena itu hanyalah pemandangan yang mengerikan. Tak pernah jadi orang kaya, pernah jadi penguasa, pernah jadi orang terkenal, pernah menjadi orang yang dijunjung tinggi, dihormati dan muliakan. Mana orangnya? Itu dulu rumahnya, itu dulu kebunnya, itu dulu istananya, itu adalah anak cucunya. Orangnya hilang di telan bumi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya, dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga, kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga. Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?